اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran agama Islam. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang iman kepada hari akhir. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tahukah kalian apa itu hari akhir? Kapan hari akhir itu akan terjadi? Apa saja nama-nama hari akhir itu? Dan apa yang menjadi tanda-tanda datangnya hari akhir? Untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita bersama-sama mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Kemudian, hari akhir ini adalah hari di mana akan musnahnya seluruh alam semesta beserta isinya, di mana pada hari itu kita semua tidak akan ada yang bertahan sedikit pun, hanya kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang kekal abadi, tak akan pernah mati. Namun jika semua makhluk, baik yang kecil sampai dengan yang besar, semuanya akan musnah. Hari akhir atau hari kiamat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, kiamat sugro. Kiamat sugro ini adalah kiamat kecil, di mana berupa bencana-bencana yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Contoh dari kalimat kiamat sugro diantaranya yang pertama, meninggalnya seseorang, terjadinya bencana alam, baik itu berupa tsunami, banjir, longsor, dan bencana alam yang lainnya. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat kubro adalah kiamat besar, di mana terjadinya suatu peristiwa yang dahsyat, hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya, dan tidak ada satupun yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah materi tentang nama-nama lain dari hari kiamat. Hari kiamat ini mempunyai nama-nama lain atau istilah lain karena pada hari ini akan datangnya suatu peristiwa di mana kita semua setelah meninggal dunia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita kerjakan sewaktu kita di dunia. Di antaranya yang pertama adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari di mana kita semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur, di mana Allah memerintahkan kepada malaikat untuk meniup sangkakala, yakni malaikat Israfil, untuk membangkitkan semua manusia yang sudah meninggal dunia, kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya ketika di dunia. Kemudian yang kedua adalah Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah
hari di mana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah dibangkitkan semua oleh Allah. Ketika kita sudah berkumpul, kemudian dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas, yakni namanya padang mahsyar. Di mana di padang mahsyar ini kita menunggu giliran untuk mendapatkan pertanggungjawaban atas semua perbuatan kita selama kita di dunia. Tiga adalah yaumul hisab. Yaumul hisab adalah hari di mana kita dihitungnya semua amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hari ini tidak ada sedikit pun dari perbuatan kita yang luput dari balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 4. Yaumul jaza. Yaumul jaza adalah hari pembalasan, di mana hari kiamat ini juga menunjukkan hari pembalasan. Setiap perbuatan kita sewaktu kita di dunia akan mendapatkan pembalasan di akhirat kelak. Apakah amal kita baik, maka balasan dari Allah mendapatkan surga. Tapi jika amal kita buruk, maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah neraka. Adalah yaumul mizan. Yaumul mizan adalah hari pertimbangan, di mana setiap manusia oleh Allah ditimbang amal perbuatannya, apakah dia akan mendapatkan balasan yang baik ataukah akan mendapatkan balasan yang buruk, tergantung dengan perbuatannya sewaktu dia hidup. Materi yang selanjutnya adalah tanda-tanda datangnya hari kiamat. Yang pertama, banyaknya pembunuhan dan kejahatan yang terjadi di muka bumi ini menjelang datangnya hari kiamat. Tanda yang kedua adalah banyaknya laki-laki yang meniru perempuan, atau sebaliknya, banyaknya perempuan yang bertingkah seperti laki-laki, di mana pada akhir zaman kelak akan timbul yang namanya bertingkah laku sebaliknya dari jenis kalian. Yang ketiga, minuman keras sudah menjadi minuman sehari-hari. Padahal kita tahu hukum meminum minuman keras adalah haram. Tetapi pada saat akan munculnya hari kiamat, minuman keras sudah menjadi legal dan sudah menjadi minuman sehari-hari. Kemudian tanda yang keempat adalah banyaknya ulama-ulama yang meninggal dunia, di mana mereka meninggal dunia membawa ilmu-ilmu yang mereka pahami dan mereka tahu. Kemudian hanya sedikit dari orang-orang yang mempelajari kembali tentang ilmu yang sudah diajarkan oleh ulama tersebut. Kemudian tanda yang terakhir adalah banyaknya manusia yang menginginkan kesenangan-kesenangan dunia tanpa memperhatikan kembali apakah itu baik atau tidak. Sebagai contoh, banyaknya orang berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi supaya bersaing satu sama lain, menganggap dirinya lebih dari orang lain. Selanjutnya adalah hikmah beriman kepada hari kiamat. Pertama, mendorong manusia untuk selalu tekun di dalam beribadah. Dan yang kedua, mendorong manusia untuk selalu berbuat kebajikan. Yang ketiga, mendorong manusia untuk tidak melakukan segala perbuatan yang buruk atau kejahatan. Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak sekalian. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada yang kurang paham, maka silakan Ananda bertanya langsung kepada Sahrul.
Kita tutup pelajaran hari ini dengan baca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.